Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam pembahasan matematika. Kali ini saya bahas tentang masalah suku banyak, khususnya cara penentuan akar-akar rasional dari persamaan suku banyak ya. Suku banyaknya adalah ini x pangkat 7 plus 3x pangkat 6 min 5x pangkat 5 min 7x pangkat 4 min 12x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 16x sama dengan 0. Nah, sekarang ini ya, ini sebenarnya ada berapa langkah-langkah. Kita mulai langkah yang paling mudah dulu. Nah, langkah pertama adalah jika konstanta sama dengan 0, maka salah satu akarnya adalah 0. Gitu. Yang dimaksud konstanta itu adalah bilangan yang tidak dikali X sama sekali. Nah, di sini semuanya ada X-nya ya gitu. Yang nggak ada X-nya nggak ada di sini ya gitu. Kecuali 0 ini ya, karena percuma aja dikali X juga nggak ada ya. Jadi konstantanya di sini 0 ya gitu. Maka salah satu akarnya 0. Jadi nanti ini persamaan bisa aja saya faktorkan gini, X dikalikan dengan X pangkat 7, kemudian bukan pangkat 7 lagi ya, pangkat 6 jadinya. Jadi X pangkat 6 ditambah 3X pangkat 5, kemudian dikurangi dengan 5X pangkat 4, dikurangi 7x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 4x plus 16 sama dengan 0. Nah, maka nanti berarti x sama dengan 0 atau x pangkat 6 plus 3x pangkat 5 min 5x pangkat 4 min 7x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 4x plus 16 sama dengan 0. Nah, berarti nanti gini. Nah, ini salah satu akar yang sudah kita dapat. Selanjutnya kita tinggal memecahkan polinom ini. Kalau memecahkan polinom yang ini, apakah langkah satu ini masih perlu dipakai? Bisa jadi ya gitu. Nah, jadi jika konstanta 0, maka salah satu akarnya 0. Di sini konstantanya ternyata 16 ya. Jadi nanti akar yang bernilai 0 sudah nggak ada lagi ya gitu. Nah, maka kita coba langkah yang kedua. Jika jumlah konstanta sama dengan 0, maka salah satu akarnya adalah 1 ya gitu. Kita cek ya polinom yang ini jumlah apa? Bukan jumlah konstanta ya, harusnya jumlah koefisien. Jadi jumlah koefisien itu ini semua ya, termasuk konstantanya juga dianggap koefisien ya, koefisien X pangkat 0 ini ya, 16-nya. Jadi kalau saya jumlahkan, 1 ditambah 3 itu 4, dikurangi 5, min 1, min 1 kurangi 7, min 8, min 8 dikurangi 12, min 20, min 20 ditambah 4, jadi min 16, ditambah 16 jadi 0, betul ya? Karena jumlah kalau koefisien 0, maka salah satu akarnya adalah 1. Nah, maka nanti ini saya gunakan aja cara Horner, saya bagi langsung dengan X min 1. Jadi ini 1, koefisien X pangkat 5-nya 3, koefisien X pangkat 4-nya min 5, koefisien X pangkat 3-nya min 7, koefisien X kuadratnya min 12, koefisien X-nya 14, berikutnya nanti konstantanya 16 ya gitu. Dibagi X min 1, maka di sini 1 ya gitu. Artinya nanti di sini turun 1 dikali 1 aja ya, jadi 1 jumlahnya nanti 4 dikali 1, 4 jumlahnya adalah min 1 dikali 1 yaitu tetap min 1, jumlahnya nanti min 8, dikali 1 adalah min 8, nanti berikutnya dijumlahkan adalah min 20, nah berikutnya lagi dikali 1 adalah min 20, ini jumlahnya nanti adalah, ini tadi 4 ya, bukan 14. Jadi 4 dengan min 20 jumlahnya min 16, min 16 kali 1 adalah min 16, maka nanti di sini sisanya adalah 0 gitu. Nah, inilah hasil baginya ya, akan kita bentuk jadi polinom baru. Sebenarnya tadi kan di sini 1 ya. Kalau di sini 1 itu pembaginya X min 1. Sebenarnya kalau saya tulis dalam bentuk pemfaktoran, artinya nanti X min 1 dikali dengan ini nih. Gitu. Ini akan jadi X pangkat 5
ditambah 4x pangkat 4 min x pangkat 3 min 8x kuadrat min 20x min 16 gitu ya, sama dengan 0. Artinya nanti x min 1 sama dengan 0, atau yang ini sama dengan 0. Selanjutnya dari sini saya peroleh x sama dengan 1. Nah terus yang ini gimana nih? Yang ini kita pecahkan ya. Kalau jurus 1 pasti udah nggak mempan ya. Saya pakai jurus 2 tadi, jumlah koefisien. Apakah betul 0? 1 tambah 4, 5, kurang 1 jadi 4, 4 dikurangi 8, min 4. Min 4 dengan min 20 jadi min 24. Min 24 dikurangi 16 ya min 40. Jelas nggak 0 ya. Maka nanti pakai ciri yang kedua udah nggak bisa ya. Kita gunakan ciri yang ketiga. Jika jumlah koefisien x pangkat ganjil sama dengan koefisien x pangkat genap. Bukan hanya koefisien ya, tapi jumlah koefisien x pangkat genap ya. Jadi jumlahnya. Jadi yang ganjil pun dijumlah, yang genap dijumlah. Maka salah satu akarnya min 1 ya. Dengan catatan nanti konstanta itu kategori koefisien x pangkat genap ya. Karena di sini berarti 16 dikali x pangkat 0. 0 termasuk bilangan genap. Nah sekarang yang pangkat ganjil ya, yaitu nanti 1 dengan min 1 habis ya. Dengan min 20 pas min 20. Ternyata min 20 yang bagian ganjil ya gitu. Terus yang bagian genap nanti 4 dengan min 8 ya gitu. Itu akan jadi min 4, min 4 dengan min 16 jadi min 20. Ternyata sama ya gitu. Kalau sama berarti apa? Berarti nanti salah satu akarnya adalah min 1. Kalau salah satu akarnya min 1, maka saya tinggal membagi dengan Horner. Yaitu nanti di sini saya taruh min 1. Nah, sementara di sini 1, 4, min 1, min 8, kemudian nanti min 20, min 16 gitu ya. Ini turun 1, dikali min 1 ya berarti min 1, jumlahnya adalah 3. Dikali min 1 berarti min 3, jumlahnya nanti min 4. Min 4 dikali min 1 adalah 4, jumlah ini adalah min, berapa nih? Min 4 ya, min 4 dikali min 1 ya berarti 4 ya gitu. Jumlahnya min 16, min 16 dikali min 1 adalah 16, maka jumlahnya 0 ya, pas ya kalau ternyata 0. Nah berarti nanti kalau saya faktorkan X plus 1 dikali ini ya, selanjutnya gini aja lah. Saya nggak usah membuat bentuk kayak ini lagi ya, harus X plus 1 kali ini, kelamaan kan. Langsung aja tujuan akhirnya bagian ini aja langsung jadi ini gitu ya. Jadi 13 min 4, 4 min 16 ini yang langsung saya copy paste ya gitu. Ini nanti berarti jadi X pangkat 4 ya, setelah pangkat 5 turun 1 derajat. Jadi nanti tinggal X pangkat 4. X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 min 4X kuadrat min 4X min 16 sama dengan 0. Nah, kita uji sekali lagi ya langkah terakhir tadi jumlah koefisien pangkat genap dan ganjil. Yang pangkat genap kan 1 dengan min 4 jadi min 3 ya, min 3 dengan min 16 jadi min 19. Nah, selanjutnya bagian yang satunya adalah 3 dengan min 4 adalah min 1. Ternyata ini tidak sama ya gitu. Berarti min 1 bukan lagi akar ya dari polinom ini. Dari polinom sebelumnya. Nah, maka langkah terakhir gunakan cara Horner dengan mencoba-coba ya, yaitu dengan memakai faktor dari konstanta. Tepatnya gini ya, gunakan langkah coba-coba dengan pembagian Horner. Dengan X min K, ini mestinya bukan yang ya, dengan. Maksudnya pembaginya X min K itu ya. Dengan K adalah faktor dari konstanta. Konstantanya mana? Ini loh 16 ya gitu. Jadi 16 itu faktornya berapa aja nih gitu. 1 ya.
ini pakai plus minus ya. Boleh faktor faktor positif boleh negatif. Yang bisa bagi 16 kan 1 bisa, minus 1 bisa. Kemudian nanti 2, terus 4, 8, dan 16 sendiri ya. Semuanya harus dicoba. Kecuali yang bagian ini nih, awal. 1 atau minus 1, ini udah kita lakukan di langkah 2 dan 3 ya gitu. Nah, maka saya tinggal coba pakai 2 dan min 2, mana yang cocok. Jadi ini 1, 3, min 4, kemudian min 4, min 16. Ya, gitu. Kita coba aja langsung 2. Jadi nanti ini 1 turun kali 2 adalah 2, jumlahnya adalah 5, 5 kali 2 adalah 10, jumlahnya 6 kali 2 adalah 12, jumlahnya adalah 8 kali 2 adalah 16. Oh bener ya, 0. Berarti nanti 2 ini merupakan akar ya, gitu. Bisa dipakai ya gitu. Tinggal saya bagi yang ini 1, 5, 6, 8 ini. Apakah bisa pakai 2 ya? Saya nggak tahu. Ini kita bagi lagi ya pakai horner. Waduh, garis atasnya ke bawah ya, tapi nggak apa-apa. Tidak mengganggu kan garis atasnya. Nah, saya akan coba pakai 2 lagi ya. Maka di sini 2. 1 dikali 2 adalah 2, jumlahnya adalah 7. 7 kali 2 adalah 14, jumlahnya 20. 20 kali 2 adalah 40, jumlahnya 48. Ternyata nggak 0. Maka 2 ini gagal gitu. Jadi nggak bisa. Kalau nggak bisa gimana? Mungkin min 2. Kita coba aja. Min 2. 1 dikali min 2 adalah min 2, jumlahnya adalah 3. Dikali min 2 adalah min 6, jumlahnya 0. Kali min 2 adalah 0. 8 tambah 0, 8. Ternyata nggak 0, berarti ini pun gagal. Kalau gagal gimana? Ya, kita coba yang lain ya. Selain plus minus 2 tadi berapa? Plus minus 4 ya. Jadi 1, 5, 6, 8. Kita coba pakai 4 ya. 1 kali 4 adalah 4, jumlahnya adalah 9, kali 4, 36, jumlah 40, kali 4, 160. Makin menjadi-jadi ya, nggak 0. Kita coba yang lain. Min 4. Yaitu nanti 1, 5, 6, 8. Saya coba min 4. 1 turun, kali min 4 adalah min 4, jumlah 1 kali min 4 adalah min 4, jumlah 2 kali min 4 adalah min 8, maka di sini 0 ya. Berarti nanti betul, ini min 4 juga bisa ya, akar juga. Nah terus ini yang tersisa, itu kan berarti x kuadrat plus x ditambah 2 ya. Terserah mau pakai horner boleh. Tapi saya amati, ini nggak mungkin punya akar rasional. Karena kalau saya hitung diskriminannya, B kuadrat 1 dikurangi 4 aja. 4 kali 1 kali 2, 8. Ternyata negatif. Kalau D-nya negatif berarti akar-akar tidak real. Jadi irasional juga bukan, malah dia tidak real. Jadi udah nggak ada penyelesaian rasional lagi. Sehingga nanti X yang memenuhi berapa aja tadi? Wah banyak ya. 0, kemudian 1 juga memenuhi ya. 1 ini tadi. 1 ini bisa, karena di sini 0. Ini 1. Berikutnya min 1. Selanjutnya 2. Selanjutnya min 4 ya gitu. Jadi X-nya tadi mulai dari 0, kemudian 1, berikutnya min 1, berikutnya 2, berikutnya min 4 ya. Jadi kalau saya susun himpunan penyelesaiannya, dari yang paling kecil adalah min 4, kemudian min 1, berikutnya 0, berikutnya 1, berikutnya 2 ya.
Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.